that it's not to smile. We're living in this moment, so just smile. Our prophet always did it, so just smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Pesan dan kesan kami selama mengikuti mata kuliah Psikologi Pembelajaran PAI. Kesan kami selama mengikuti mata kuliah Psikologi Pembelajaran PAI, kami menjadi lebih memahami karakter peserta didik dan cara pengelolaan kelas yang baik. Pesan kami, semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariah bagi dosen pengampu dan bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Pengelolaan kelas. Metode yang kami angkat ialah metode humanistik Islami, di mana kita mengelola kelas dengan sikap lembut serta menghargai dan menanamkan adab dalam pengelolaan kelas, di mana kita menanamkan adab kepada santri sebelum melakukan pembelajaran. Oke, assalamualaikum adik-adikku sekalian. Waalaikumsalam. Nah, mari kita luruskan dulu semua posisinya. Oke, bangkunya diatur. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita belajar, mari kita utamakan niat dalam hati belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita belajar bukan hanya untuk pintar, tetapi agar Allah ridho atas apa yang kita terima dan yang menjadikan esok hari. Nah, kita sekarang duduk seragam ini rapi adalah bagian dari adab untuk ilmu. Adab dulu, baru ilmunya masuk. Oke semua? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan Islami, di mana kita itu mengambil salah satu kasus individu dan melakukan pendekatan tersebut. Nah, kasus yang saya ambil itu tentang santri yang ribut di kelas dan tidak fokus saat pelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita fokus dulu untuk belajar agar ilmunya bermanfaat ya. Kalian, kamu kayak kurang fokus dan apakah ada yang membuat kamu bosan atau apa? Iya, Kak, bosan, Kak. Jadi belajar itu bagian dari ibadah. Nah, kalau diniatkan karena Allah, insya Allah belajarnya itu akan lebih tenang dan berkah. Iya, Kak, saya ngerti. Nah, kakak yakin kamu pasti bisa berubah menjadi santri yang lebih baik, dan kita berdoa supaya Allah memudahkan kita semua dalam belajar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mengajar para santri tentang prinsip belajar tantangan, di mana kita akan belajar secara bertahap dan yang ringan dulu, tidak sulit juga, tidak dipaksa dan tidak dimarahi ketika salah. Nah, yang paling penting adalah hari ini bukan siapa yang paling lancar penghafalannya, tapi siapa yang mau mencoba dan berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini alhamdulillah hari ini kita akan belajar bersama. Jadi sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat dulu. Kita belajar membaca Al-Quran bukan hanya untuk supaya kita lancar, tetapi juga supaya Allah ridho dengan usaha kita. Nah, hari ini kita akan belajar dengan prinsip belajar tantangan. Nah, artinya itu kita akan belajar secara bertahap, di mana dari secara bertahap belajar dari yang ringan, tidak sulit, tidak dipaksa, dan ketika kalian salah, kakak tidak akan marah kalian. Karena yang paling penting di sini adalah bukan siapa dari antara kalian ini lancar ketika menghafal, tetapi siapa yang mau mencoba, berusaha dan berani untuk membaca. Nah, di sini Ustazah
menceritakan sedikit ya. Dulu kakak juga pertama kali belajar membaca Al-Quran, Ustazah juga sering salah dan merasa malu untuk diminta membaca Al-Quran. Terus ketika membaca hafalan. Nah, tapi justru dari hal itu kakak jadi belajar. Justru dari hal itu kakak jadi belajar dan perlahan menjadi lebih baik. Nah, ada satu hadis yang akan kakak sampaikan di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun", yang artinya setiap manusia pasti pernah salah dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mereka yang mau memperbaiki diri. Jadi kalian jangan takut salah ketika belajar. Kesalahan itu bukan untuk ditertawakan, tapi untuk diperbaiki. Baik, sekarang kita mulai praktiknya ya. Kita baca satu ayat bersama-sama dahulu, pelan-pelan supaya semuanya merasa siap dan percaya diri. Dan sekarang kita akan membaca surah Al-Ikhlas bersama-sama. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, terima kasih, dan itu sangat-sangatlah baik untuk kalian. Semoga bernilai pahala juga di sisi Allah. Nah, selanjutnya Ustazah mau beri tantangan ya. Siapa di antara kalian ini yang masih merasa takut ketika dituntut untuk membaca Al-Quran? Nah, kamu silakan membaca satu ayat saja yang kamu tahu. Nah, di sini kamu tidak perlu takut salah. Kakak di sini akan membimbing kamu. Nah, kalau ada yang keliru, kita akan perbaiki bersama-sama dengan teman-teman juga. Nah, kita berikan satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif-Lam-Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terima kasih ya. Masya Allah, itu terima kasih tentu sudah kamu sudah mencoba dan keberanian itu sangat bernilai di sisi Allah. Jadi ingat ya untuk adik-adik sekalian, berani mencoba itu sudah bernilai pahala. Meskipun bacaan kita belum lancar sempurna, karena belajar itu adalah proses, bukan perlombaan. Yang penting itu kita terus mau belajar dan tidak menyerah. Sekarang mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua dalam belajar dan mengamalkan Al-Quran. Doa dulu. Baik, itu saja sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik sekalian, adapun kenapa saya menyemprot parfum di kelas ini, karena saya menjemput daripada hadis Rohahul Ad-Nasai yang menjelaskan tentang dijadikannya keciptaanku di dunia ini dari perempuan dan wewangian dan penyejuk hati ada dalam sholat. Bahwasanya teman-teman sekalian, hadis ini merujuk pada saat Rasulullah sangat menyukai bebauan yang harum, karena keharuman dapat menyenangkan hati dan menjaga kebersihan baik dari ibadah-ibadah maupun dari kehidupan sehari-hari kita. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Oke, saya rasa ada teman-teman ini yang bosan ya. Oke, teman-teman. Sebenarnya kenapa teman-teman bisa merasa bosan atau merasa mengantuk ketika belajar?
saya mengangkat dari salah satu hadis supaya teman-teman supaya teman-teman bisa semangat lagi kita. Nah, ini dari hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam artian teman-teman, ketika teman-teman bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka teman-teman akan dimudahkan untuk masuk surga. Ada salah satu kisah yang menceritakan bahwa itu kisahnya Ahmad, yang dimana Ahmad ini adalah seorang santri yang rajin, tapi dia merasa sedih karena hafalannya tidak masuk begitu. Hafalannya meski sudah dia membaca berulang-ulang, dia tidak masuk dalam otaknya. Terus gurunya mengatakan bahwasanya Ahmad, janganlah kamu belajar dengan otakmu saja, tetapi belajar juga dengan hatimu. Perbaiki niatmu, minta kepada Allah dan sabarlah. Dan semenjak itu Ahmad setiap selesai sholat dia selalu berdoa meminta kepada Allah untuk memudahkan hafalannya. Setiap selesai sholat dia selalu berdoa dan dia tetap konsisten dalam waktunya. Setelah itu Ahmad mulai merasa menghafal gitu, mudah masuk ke dalam otaknya. Dalam artian belajar itu tidak hanya belajar dengan otak saja, tetapi harus diiringi dengan hati, dengan niat yang tulus untuk mencapai atau supaya hafalan kita tidak hilang begitu. Oke, selanjutnya sebelum teman-teman selesai, saya rasa teman-teman ini kelihatan aneh ya. Oke, kita tepuk semangat dulu teman-teman. Tepuk semangat. Semangat. Begini saja. Bagaimana adik-adikku sekalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah ada yang mau diceritakan? Saya kan. Oh iya, boleh. Kenapa deh? Kemarin tuh Kak susah sekali masuk hafalan pun, terus lagi lemes-lemesnya juga menghafal, soalnya kan puasa juga. Lebih ke malas sih sebenarnya. Nah, itu memang terkadang kita ada yang namanya futur, kelemahan iman, godaan syaitan. Nah, kita kembalikan niat kita ke awal bahwa kita menghafal karena ingin mencari ridha Allah. Memang lelah, capek, itu semua akan ada kita dapati. Nah, tapi kita tahu apa hasil yang kita dapatkan. Nah, kita harus selalu kuatkan iman, selalu istighfar, kembalikan ke niatan. Kita menghafal Al-Quran karena ingin memberikan